di sini. Lewat putaran musim, silih berganti, terus di sini. Di tengah kecamuk wabah, virus corona merusuh resah. Di lahan kami bekerja, jaga pangan bagi semua. Pertanian tidak berhenti, berjuang kami di sini, menyamai benih harapan, merawat bulir kemakmuran. Pertanian tidak berhenti, berkarya kami di sini untuk negeri mutu malika, berlimpah pangan beragam. Kecamuk wabah, virus corona merusuh resah. Di lahan kami bekerja, jaga pangan bagi semua. Pertanian tidak berhenti, berjuang kami di sini, menyamai benih harapan, merawat bulir kemakmuran. Pertanian tidak berhenti, berkarya kami di sini untuk negeri mutu malika, berlimpah pangan beragam. Pertanian tidak berhenti. Nanti kawan-kawan dari petani menyampaikan mengenai kemungkinan. Mungkin nanti Pak, cara garis besar aja teknologinya biasanya. Jadi teknologinya Pak ini pola tanamnya tandur jajar bergaul 21. Dengan perlakuan penambahan NPK. Jadi ada 3 perlakuan, ada penambahan NPK 100, NPK 150 sama NPK 200. Yang dikenamakan ternyata di tanah kita ini penambahan NPK 100 itu banyak sekali anakannya, lebih tinggi daripada yang 200 Pak. Efisien ya. Lebih efisien. Dan karena ternyata sebelum ini kan kita uji pakai itu fertilizer yang portable, itu ternyata tanah kita NPK masih ideal. Nah, kandungan NPK tanahnya masih ideal, sehingga tidak perlu banyak-banyak penambahannya. Kan kalau Rebekon itu untuk kecamatan Pol itu 350 Pak untuk NPK, cuma ternyata masih ideal, kita tambahkan 100 sudah banyak anakannya. Kalau yang penambahan NPK 150 itu dia sesuai dengan deskripsi Pak. Jadi tingginya 106, kemudian jumlah anakannya masih 19. Nah, jadi NPK 150 sesuai dengan deskripsi. Tapi dengan penambahan 100 itu justru malah
lebih banyak anakannya. Artinya rumahnya 120 Pak. Iya, karena ini varietasnya Mekong enggak. Kalau menurut Wasit kira-kira berapa nih? Pastinya 8 tonan Pak. 8 ton ya. 8 tonan. Anakannya berapa tadi? Anakannya maksimal 22 Pak. Yang 100 tapi ya? Yang 100. Kelas benihnya apa, Pak? Pas benihnya BR. BR ya? Iya. Jadi hari ini kami mohonkan ke Bapak untuk bisa menjelaskan harus Harus mau. Iya, harus mau. Kemarin pokoknya. Kalian itu kan gembira Pak. Iya, Pak. Iya. Bersyukur. Nah, saya melihat tadi aja sudah. Dari jumlah anakan Pak nggih. Serangan tikus gimana, Pak? Aman Pak. Gitu ya. Ini kemarin yang 51 masih kena serangan. Kalau yang ini sama sekali tidak ada serangan, padahal tetangga aja. Ayo bersama membangun pertanian kita. Ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di Kostra Tani, satukan langkah di Kostra Tani. Udah Pak. Petani, yes. Pangan untuk negeri, yes. Tabalong, yes. Ayo bersama membangun pertanian kita. Ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di Kostra Tani. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Yang terhormat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong beserta jajarannya, yang terhormat Kepala Bapeda Kabupaten Tabalong, yang terhormat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan, yang terhormat Kepala, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat datang di bumi Sarabakawa dalam acara Farmer Field Day dan peringatan Hari Tani Nasional Masingai 2 Senin 5 Oktober 2020. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya lah kita dapat berada hari ini di sini. Serta salawat dan salam kita haturkan kejunjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan beserta rombongan, yang hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong beserta rombongan, yang hormati Bapak Kepala BPTB Provinsi Kalimantan Selatan beserta rombongan, yang hormati rekan-rekan insan pertanian yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir, yang tidak bisa ulama Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada kerabat, kepada ikut sahabat zaman nanti, mudah-mudahan dapat syafaatnya. Amin. Ya, izinkan sebelumnya ulun ucapkan selamat datang di lokasi FFD Kaji Terap Padi Sawah, didemonstrasikan dan atau dianjurkan pelaksananya dilakukan oleh Kontak Tani dengan bimbingan penyuluh pertanian. Yang memang kita bersama-sama pola tanam Jajah Legowo 21 ini sudah dikenalkan beberapa saat yang lalu, tapi untuk di wilayah Kecamatan Upo pada umumnya dan masih Desa Bilas di sekitarnya pada khususnya, memang ada sebagian yang sudah menerapkan pola tanam Jajah Legowo 21 tadi. Tapi memang kemarin itu mohon maaf dalam perlakuannya ada sebagian yang masih belum sesuai dengan kaidah-kaidah Jajah Legowo 21.
kemarin itu ada sebagian menganggap barisannya hilang. Karena itu tadi dari dimasukkan dalam barisan barisan tanamannya tadi, sehingga bukannya hilang, tapi kalau kita cermati bersama-sama dengan adanya Jajalego 21 ini tadi, malah ada penambahan jumlah rumpunnya, Pak. Nah ini dari ini tadi ya, tapi dengan kita ada sedikit modifikasi di jarak tanam tadi, dengan yang satu baris kita hilangkan, tapi kita sisipkan, kita masukkan dalam asalnya 25, jadinya kita masukkan jadi 12,5, 25 antar barisan, dalam barisannya tadi 12,5, sehingga ada penambahan kurang lebih 30%, diperkirakan jumlahnya 213.000 rumpun tanaman yang ada. Jadi di sini ada penambahan yang signifikan dari jumlah rumpun yang ada. Nah, nanti misalnya dengan aplikasi penambahan pupuk 100 kilo itu jumlah 100 kilo per hektar, jumlah anakan nyata dalam per rumpun itu sampai 20 akar, dan untuk bijinya juga harapannya tadi timbangannya akan semakin berat juga. Nah, mudah ini nanti bisa diketahui dari hasil ubinan yang akan dilaksanakan per perlakuan tadi dengan 5 kali ulangan kita gabung menjadi rata-rata dalam aplikasi 100 kilo. Penambahan NPK-nya 150 dan 200, sehingga nanti di sini akan ditarik kesimpulan pakai teknologi mana toh yang sesuai lokasi fisik di tempat kita ini tadi. Walaupun dengan penambahan pupuk yang banyak, tapi kalau peningkatan hasilnya tadi tidak maksimal, ya tidak direkomendasikan. Tapi kalau semuanya penambahan sedikit aja, programnya Bapak Ibu semua akan diawali dari pengukuran atau uji unsur hara yang ada dengan alat uji sederhana untuk mengetahui kadar pupuk sebelum kita tanam, sehingga nanti dengan setelah tanam nanti pakai BWD juga, sehingga perlakuan pemupukan tadi sesuai dengan target yang mau kita capai dari hasil yang ada. Cuman tadi yang bisa saya sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu semua, bila mana dalam penyambutan, dalam pelayanan maupun dalam sesuatu hal yang tadi ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, ulun atas nama panitia pelaksana Hari Tani Nasional Kabupaten Tabolong Kecamatan Upo, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum dan sesudahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel beserta rombongan, Bapak dari BPDB beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak dari Bapeda Kabupaten Tabalong, tanaman pangan, hortikultura, kemudian peternak kambing. Kambing yang kami kembangkan ada di Bilas dan masing-masing 1 dan 2, untuk kandang komunalnya ada di Bilas. Dan saya meyakini, kami meyakini ini baru satu-satunya di Kalsel, Pak, untuk pola pengembangan komunal untuk kambing. Dan jenisnya adalah jenis cross bur. Jadi betinanya kambing lokal, kemudian pejantannya adalah kambing bur, Pak. Kambing bur itu spesifikasinya untuk akan diperoleh daging-daging yang lebih banyak dengan harga yang tambahan sedikit saja, gitu. Kalau kambing lokal mungkin harga 17 sampai 2 juta, dagingnya cuma 7 kilo. Mungkin nanti ini 27 atau 25, 2,5, tapi dagingnya bisa sampai nasional. Komoditi pertanian itu cuma 15, Pak. Nggak sampai 15% Pak, dari PDB ya, dari PDB. Tetapi dampak ekonominya lebih besar dari itu, Pak. Industri memang besar, 45 sampai 50% dari PDB ya. Tapi dampak ekonomi tidak sebesar dari pertanian. Karena petani ini sangat tahan terhadap krisis. Ini terbukti, Pak. Jadi ke depan kami, ya kita insan pertanian, harapannya nanti pemerintah betul-betul serius. Ini ada di Ibu dari Bapeda ya. Jadi kalau dari sisi proporsi anggaran pertanian belum sampai 5%. Belum sampai 5% dari APBN maupun terima kasih atas kehadiran Bapak semuanya ke desa kami. Semoga ke depan kita kerjasama kita
semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya berdiri. Pasti skatur berlipat jadi berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kumpul di tempat ini dalam rangka Farmers Birthday sekaligus kaji terap yang nanti kita tunggu hasilnya, hasil ubinannya. Nah, kalau tadi saya tanya Pak Kotim 8 ton. Mudah-mudahan lebih dari 8 ton. Karena Pak Menteri itu kalau hitung malai sampai sekarang dia sudah punya patokan. Kalau malainya lebih dari 30 katanya itu 8 atau 9 ton. Tapi ini kan kaji terap. Nah ini nanti menjadi bahan saya untuk tidak berapa lama lagi Pak Menteri datang ke Kalsel. Pak Menteri ini ke-7 Pak datang ke Kalsel. Dalam saat COVID pandemi seperti ini itu sudah 3 kali datang. Kemudian yang saya hormati panitia, Pak Camat, Pak Kepala Desa yang mewakili, kemudian kawan-kawan pertanian, staf seluruhnya yang ada di Tabalong, kemudian para juara Tabalong ini juaranya saya lihat tadi malam 4 Pak, 4 kategori, keempatnya masuk, 3 juara 1, 1 juara 2 ya, hafal Pak saya jadinya. Nah, luar biasa Tabalong, tepuk tangan. Ya Pak Kurdi ya. Kemudian ada lagi HST, kemudian ada HSU, kemudian ada Banjarbaru dan Banjarmasin. Kemarin saya pesan sama Pak Kus untuk penilaian itu betul-betul penilaian yang qualified dan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Dan hasilnya seperti yang lainnya bertiarap. Sektor apa saja semua tiarap, nggak ada, hanya sektor pertanian yang jadi andalan. Itu seluruh Indonesia. Bagaimana Kalimantan Selatan? 0,1% Pak minusnya. Tapi pertanian 0,1% itu mencakup tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Artinya Kalimantan Selatan menjadi penyumbang angka di 2,1% tersebut. Pada saat seperti ini, pertanian dipuja dan dipuji. Tetapi dari segi yang lewat nanti, COVID-nya habis, pertanian menjadi yang biasa. Yang pertama adalah kesehatan. Kedua, pertumbuhan ekonomi, termasuk pertanian. Yang ketiga adalah sosial. Padahal peluru paling utama untuk menahan COVID itu tidak ada Pak pakaian, tidak ada rekreasi. Yang dibutuhkan pada saat melawan COVID itu adalah urusan pangan, perut. Urusan perut, nggak ada Pak yang lainnya. Nah, saya bolak-balik mengurus anggaran. Dia tetap menanam. Tidak tahu dia urusan seperti itu. Kemarin rapat lagi sakit. Rapat sakit lagi. Akuntabilitas kinerja pemerintah. Saya bilang, tidak mungkin kita mencapai kinerja yang baik kalau tidak sarana dan anggaran yang mencukupi. Mau sakitnya nilai AA tinggi, anggarannya kecil sedikit. Tolak ukurnya apa? Kalau tidak tercapai 100%, kinerja kita turun. Kenapa jadi turun? Apa yang bisa kita perbuat dengan anggaran yang kecil? Nah, hasilnya juga bagus, hasilnya juga maksimal. Yang saya khawatirkan, hari ini Kalimantan Selatan surplus padinya. Target 1,7 juta ton. Sampai hari ini sudah 1,3 ton. 3 juta ton. Masih ada tanaman Okmar, Oktober Maret itu akan tercapai nantinya. Insya Allah.
Tetapi di tahun berikutnya 2021 apabila COVID masih berlangsung, 40.000 petani di Kalimantan Selatan, petani penggarap, buruh tani pasti terdampak. Hari ini dia masih bisa nanam, tetapi dosis pupuk sekarang semakin susah didapat. Pemerintah membatasi karena apa? Anggarannya memang terbatas. Maju ke anggaran DPR RI Komisi 4 potong lagi semua. Nah, kalau tadi saya dengar Pak Kotim, harusnya kita berikan yang bagus 100, oke lah kita setara 100 dulu NPK-nya. Tapi kalau NPK-nya nanti anggaran pengadaan pupuknya tidak ada, mungkin tidak 100 yang bisa kita berikan, mungkin hanya 50. Dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kami sampaikan kepada semua petani yang tanpa lelah bekerja, terutama di lokasi ini untuk memproduksi pangan kita. Petani menjadi pahlawan yang menjaga perekonomian dan penyelamat kehidupan bangsa. Tanpa petani, kita ini tiada apa-apa. Padinya dia tanam, tumbuh subur, panen, digiling jadi beras. Setelah jadi beras, berasnya dibawa kemana dia tidak tahu kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku dimakan. Aku belum tentu. Kita tidak tahu karena dia juga bisa bicara. Saya mohon salah hilap dimaafkan. Saya tetap bersama Bapak Ibu yang paling depan. Jadilah petani yang bertanggung jawab. Nah, jadilah petani yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan untuk orang lain. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kelompok-kelompok dan penyuluh-penyuluh yang lain. Saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Tabalong. Peringkat 2, BPP Cepaka, Kota Banjarbaru. Peringkat 3, BPP Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ibunya situ, baju anon. Coba. Kategori gabungan kelompok tani. Peringkat 1, Usaha Bersama, Kabupaten Tabalong. Peringkat 2, Pancar Usaha, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Peringkat 3, Bina Bersama, Kota Banjarmasin. Kategori petani. Peringkat 1, Muhammad Rafi'i Hamdi, Kabupaten Tabalong. Peringkat 2, Baidarus, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Peringkat 3, Suraji, Kota Banjarbaru. Terakhir, penghargaan kepada BPP Banua Lawas atas dedikasinya dalam melaksanakan kaji terap teknologi budidaya cabai besar yang akan diwakili oleh Bapak Yuli Permana SP. Kepada Bapak Syamsi Rahman, kepada Bapak Saswoko, kami persilakan. Apa dulu nih? Nyolong. Harganya mana? Terbaik 1, piagamnya. Tanda tangannya angka 8. Angka 8 itu tidak pernah putus. Artinya nyambung terus. Ngalir terus. Ngalir terus. Lanjutkan. Lanjut terus. Ini pohon ya. Terbaik 2. Dari Pak Gubernur. Ya. Ini juga ada hadiah sepeda motor dia yang merah tuh Bapak. Tender merah. Terbaik 3 dari Hydro.
awal dari Mandiri. BPP. Kategori BPP baik 1 bawah pulang BPP. ini hadiahnya BPP Tanjung. ini kegiatan. Ayo, di BPTP serahkan juga. Fokus, cepat. Gantian. Kita serahkan. Baru ya. Apa? Yang piagamnya dari Pak Gubernur. ASU ya ASU Ini kau dia masanya kan sampai di jatuh-jatuh ada yang lapokan. usaha bersama. Sama-sama Pak. Selamat ya, komandan. Ini komandan Pak. Ya SD komandan. Hadap sini Pak. 1, 2, 3. Nggak ada ya? Oh, motor. Mau 2 menit kah? Jalan aja. Naik sini cepat. Baik satu. Petani ya. Mantap. Mantap. Baik satu. Lanjutkan. Oke. Kambing. Tambah kambing. Kambing hari ini ya. Baik 2. Iya. Baik 2. Oke. Sarangnya Pak Ipol. Lanjutkan. Ini salamnya. Belum laporan sudah. Salam Anda tidak. Selamat ya. Satu lagi. Ini PP. Oh ya Pak anu. Nomor lawas. ini BPTB. Kelihatan. untuk Balai Pengembangan Pertanian BPP Banua Lawas untuk teknologi budidaya cabai besar. Udah dapat ke situ. Ya, kan Pak, anunya. Ya. Senyumnya walaupun pakai masker terlihat dari pancaran mata kebahagiaannya. Tahan. Ya, 1, 2, 3. Petani, yes. Penyuluh, yes. Tabalong, yes. Bergerak, yes. Sesuai dengan permintaan dari
komandan acara. Hari ini kita akan melaporkan, walaupun tadi sudah kita jelaskan dengan prediksi karena belum diupin tadi. Jadi Bapak dan hadirin sekalian, kaji terap ini dengan tema aplikasi pemupukan berimbang pada tanaman padi Jajar Legowo 21. Dengan 3 perlakuan, 1 kontrol dengan 5 ulangan. Dan kaji terap ini di bawah bimbingan langsung dari BPT kami Selatan melalui WA Pak. Kami selalu chatting. Terima kasih Pak Januar yang hari ini bisa berhadir menyaksikan langsung ubinan. Beliau ini Pak yang mengarahkan kita. Nanti secara tertulis akan saya cetak secepatnya sebagai laporan baik kepada Dinas Kabupaten Tabalong maupun provinsi maupun kepada Bapeda. Dari hasil pengamatan terhadap dari hasil ubinan tadi sudah kita udipin bersama-sama dengan kawan-kawan yang mendampingi dari petani mengikuti dari awal sampai akhir sampai pengubinan tadi. Pada kontrol itu 10,6 ton per hektar pada kontrol. Artinya kontrol di kaji terap sudah lebih tinggi daripada di luar amatan. Kemarin waktu wiwitan kita panen itu 8,1 dengan Jajar Legowo 51. Di dalam kaji terap kontrolnya saja Pak itu sudah 10,6 dengan 21 ya, dengan 21. Kemudian untuk ubinan tertinggi pada P3 atau dengan aplikasi 100 penambahan NPK 100 kg per hektar itu 11,8 ton Pak per hektar. Jadi sudah di atas rata-rata. Kemudian perlakuan yang lainnya itu berbeda sedikit dengan kontrol. Secara tertulis nanti akan saya optimis berpengaruh nyata Pak. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan informasi kepada petani ketika yang kemarin masih ragu-ragu melaksanakan Jajar Legowo 21. Ini sudah ada hasil ujinya. Silakan yang kalau di sini rata-rata sudah Legowo tapi 41 dan 51. Bagi kawan-kawan yang segera kita tindak lanjuti akan kita uji secara statistik. Demikian, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan, dan saya tetap minta bimbingan kepada BPDB Pak untuk bisa mungkin koreksinya nanti ketika kita buat laporan tertulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba nama sampean siapa, kenalkan dulu. Nama saya Tri Karyoso, Ketua Kelompok Tani Padadingan 2 Pak. Oke, anggota ya berarti ya. Ketua. Ketua. Berapa batang anakan dari kaji terap tadi? Yang lain diem. 21 anakan Pak. Betul Bapak Ibu semua? Salah ya? Salah 22. Kalau salah 50.000 aja Pak. Kasihkan sebelahnya. Yang benar berapa tadi? 22. Kemudian Bapak kenalkan dirinya. Ya, kenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Suharyono, anggota kelompok tani Rukun Tani Samsra. Berapa perlakuan yang dilaksanakan di kaji terap tadi? Diam. Berapa perlakuannya? 3 perlakuan Pak. Oh iya benar, 100.000 rupiah. Ada kok yang dapat bikin satu pertanyaan 100.000. Sebelahnya. Sebutkan nama mertua sampean yang laki dan bini. Harjo Winoto dan Ibu Rijem. Benar ya? Berapa
ubinan kontrol yang dihasilkan? 2,5 kali 2,5 Pak. Nah, hasilnya tadi berapa hasil ubinannya? 10, Ayo, diem. Kalau salah 20.000. 10,1 Pak. Nah, berapa yang benar? 10,6. Saya tambah satu pertanyaan supaya 50.000. Berapa NPK yang diberikan? Yang tertinggi 3 kilogram Pak. per hektarnya? Perlakuan yang Ya. lagi terapa? Berapa per hektarnya? Hitungan per hektarnya Pak. 150 Pak. Bener nggak? Nah, berarti pas 50 salahnya. Yang benar berapa? Ibu. Kalau salah saya kasih 10.000. Kalau salah. Nggak usah susah ini Bu. Jangan. Yang mana nih? Ibu bisa mengaji. Oh kok dikit-dikit Bu? Sering ke sawah ya. Surah apa yang Ibu bisa? Al-Fatihah aja nggak susah. Iya, karena ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nama suami Ibu siapa? Adi Suwaryono. Mana orangnya? Ini Pak. Global ini, tapi tinggi ibunya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Nama saya Kastini, istri dari Bapak Tarsono, jadi anggota Tani Rukun. Mana yang Tarsono? Jangan sulit-sulit loh Pak. Sulit ini. Siapa nama Bupati Tabalong? Nggak susah. Ayo diem. Ayo. Andang apa? Ayo diem Bu. Andang apa? Udah, nggak tahu. Mana? Tamat Kadis Pertanian Provinsi siapa? Tadi nggak dengarkan Bapak sih itu loh, susun-susun. Oh, Pak Syamsir. Ibu lihat. Dah. Ya Bu ya. Nah, selamat semua. Ayo makasih semuanya. 10,6. Sementara yang non 21, non Jarwo 21, yang tadi katanya 51 atau 41, itu adalah 8,1. Ada selisih teknologi 2,5 ton per hektar hanya dengan menerapkan Jajarego 21. Jadi yang 21 adalah 10,6, yang non 21 entah itu 51 atau 41 itu 8,1. Jadi ada selisih 2,5. Nah, implikasinya apa? Seandainya di sini semua berapa hektar, Pak? Kawasan hampar ini. 200 ya. Seandainya tidak usah 200 hektar. 50% saja menerapkan ya. Yang 200 tadi artinya ada 100 hektar lahan yang menerapkan Jarwo 21, maka akan ada tambahan gabah di sini 2,5 ton kali 100 250 ton Pak tambahan. Itu hanya 50% aja seandainya tidak semua petani menerapkan. Ya, jadi hanya 50% aja yang menerapkan, itu tambahannya aja udah 250 ton untuk di desa ini, di lokasi ini. Nah, itu kalau dirupiahkan itu menjadi tambahan pendapatan per kakak. 1 kakak berapa? Ada 1 hektar.
Ada ya? Rata-rata ya setengah, Pak. Hah? Rata-ratanya setengah, Pak. Setengah hektar. Nah itu kalau kita nilai itu udah berapa tambahan income untuk kakak per 1 kali musim tanam. Hanya dengan menerapkan, ini belum lagi yang NPK-nya. Hanya dengan menerapkan atau beralih dari Jarwo 51 atau 41 menjadi 21. Hanya itu. Dan itu tidak terlalu sulit lagi karena apa? Yang agak sulit itu yang dari cara tanam legal atau yang bahambur menjadi 21 itu sulit karena itu lompatan teknologi. Tapi kalau sudah terbiasa dengan 41 atau 51 ke 21 itu hanya ada upaya tambahan sedikit. Sementara hasilnya, selisihnya atau gapnya itu cukup besar dan itu akan bisa dinikmati dari kaji terap tadi. Itu belum perlakuan pupuk. Baru 100 tadi menjadi 11, itu lebih besar lagi Pak. Dan yang menggembirakan pupuknya bukan justru ditambah tapi dikurangi. Yang dosis 100 tadi Pak ya, 100 ton per hektar. Artinya apa? Bisa jadi tanah di sini memang sudah bagus. Bagian warna daun untuk nitrogennya atau ureanya. Ya jadi begitu. Jadi pupuk yang pas itu yang berimbang, bukan yang berlebih. Berlebih juga keliru. Buktinya tadi yang lebih dari 100 kg per hektar malah anakannya jadi lebih sedikit ya dari 22. Kurang dari itu. Artinya apa? Dia sudah jenuh sebetulnya dengan hara yang ada. Jadi justru memperbanyak pupuk justru membuat mubazir. Ya, jadi itu kemudian jawab. Pak Edi bisa? Kenapa jadi 21 yang direkomendasikan, bukan 41 atau 51? Mungkin satu sisi dari jumlah rumpun Pak. Jumlah rumpun kalau jajan nomor 21 itu ada penambahan jumlah volume rumpun itu 30%. Tapi kalau 31 itu cuma 20. Kalau yang 41 itu cuma 30, 25, 20% aja yang semakin banyak yang tadi semakin penambahnya semakin sedikit. Ini baru tepat. Jadi gini. Mudah-mudahan benar Pak. Betul Pak, betul. Enggak rugi PPP-nya jadi juara ya. Jadi dalam yang vegetatif dan generatifnya akan lebih baik. Itu bagaimanapun itu udah teori manapun akan menyatakan begitu. Umumnya tanaman pinggir itu akan lebih baik. Makanya ubin itu dilarang yang menggunakan tanaman pinggir karena akan bias. Nah, dalam Jarwo 21 ya, setiap baris itu kita jadikan tanaman pinggir. Percaya aja. Karena udah penelitian. Baris pertama dia menjadi tanaman pinggir karena di sebelahnya bukan 20 tapi 40. Di baris kedua di sebelahnya itu juga 40 bukan 20. Baris yang ketiga juga begitu, 40 bukan 20. Jadi setiap prinsipnya dalam Jarwo 21 adalah setiap baris tanaman kita jadikan tanaman pinggir. Nah, sementara untuk yang 41 itu hanya baris pertama dan baris keempat yang menjadi tanaman pinggir. Baris kedua dan baris yang ketiga itu bukan tanaman pinggir. Tengah-tengah. Ya. Jadi sayang sekali sebetulnya hanya dengan mengubah sedikit aja menjadi 21. Al-Fatihah.